Setelah beberapa kali mencetak rekor dan berada di level 9.000, IHSG akhirnya kembali layu ke level 8.900. Saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi andalan pun beberapa mulai memberikan return merah. Apakah IHSG yang sempat tancap gas di awal tahun ini akan terus layu atau masih ada bensin untuk terus naik? Apa saja saham-saham yang masih menarik untuk dikoleksi? Berikut ini analisis dan tips dari Herman Cahyadi, Chief Investment Officer BRI Manajemen Investasi. Jadi kalau kita ngelihat memang IHSG sudah pernah menyentuh 9.000 ke atas ya. Tapi kayak namanya market juga pasti akan ada ups and down juga. Mungkin ada koreksi sedikit, koreksi sehat itu wajar ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah masih ada upside-nya lagi sampai akhir tahun, kita masih melihat masih ada. Ya, pertama kalau kita lihat valuasi IHSG itu kalau kita lihat dari PE ratio band-nya selama 7 tahun terakhir, itu IHSG baru balik ke rata-rata PE ratio-nya selama 7 tahun ya. Jadi biasanya kalau suatu pasar itu sudah sangat mahal bila PE ratio-nya sudah sampai plus 2 standar deviasi, nah itu udah mahal sekali. Tapi kita baru sekarang di rata-rata. Jadi untuk ke plus 1, plus 2 masih ada ya. Itu kalau kita bicara dari IHSG. Tapi kalau kita beda lagi lebih dalam, misalnya kita lihat LQ45, indeks LQ45, itu kalau kita lihat PE ratio-nya selama 7 tahun, itu masih minus 1. Jadi belum balik ke rata-rata. Nah, saham-saham yang termasuk di LQ45 indeks ini, itu kan misalnya saham-saham big cap perbankan. Itu kan belum balik ke harga-harga sebelumnya. Karena investor masih melihat pertumbuhan kreditnya seperti apa ke depan. Nah, bayangkan bila pertumbuhan kredit sudah stabil naik, kemudian juga harganya sudah bergerak ke atas, artinya IHSG masih bisa naik lagi kan? Jadi kita ngelihat base case kita IHSG itu 9.100 dan base-nya paling bagus adalah kira-kira 10.000. Dan itu kita masih melihat ada upside-nya di akhir tahun karena kita masih melihat bakal ada penurunan suku bunga the Fed rate sebanyak 1-2 kali di tahun ini. Ya, jadi kami melihat ke depannya, terlepas dari konglomerasi atau enggak, kita harus melihat secara global makronya. Nah, global makronya ini, kita melihat bahwa dolar indeks itu akan melemah. Ya. Kenapa dolar indeks melemah? Nah, kita perlu tahu bahwa negara-negara maju itu memiliki rasio hutang yang sudah tinggi sekali. Jadi misalnya Amerika itu debt to GDP ratio-nya sudah 125%. Prancis 117%. Kanada 105%, Inggris kira-kira 110%. Artinya negara-negara maju ini deturasinya yang sudah tinggi lagi lebih dari 100%. Indonesia 40%. Ya. Nah makanya global investor itu karena mereka melihat negara-negara maju ini keadaan fiskalnya nggak terlalu bagus kan utang rasionya udah tinggi, mereka sudah melakukan rotasi. Nah rotasinya kemana? Mereka rotasinya ke komoditas atau emerging market. Nah Indonesia itu juga adalah penghasil satu komoditas yang penting di dunia ya. Misalnya kita ada timah, nikel, tembaga, emas itu kita ada semua. Nah kita termasuk emerging market karena tadi saya katakan bahwa global investor itu rotasinya ke komoditas atau emerging market. Nah jadi kita sebagai negara emerging market juga produsen komoditas, Indonesia akan mendapatkan inflow. Nah jadi makanya kita ngelihat saham-saham yang berhubungan terutama dengan metal mining itu akan masih mempunyai prospek yang bagus karena dolar indeks ke depannya akan melemah. Ya, jadi terlepas konglomerasi atau enggak kita ngelihat sektornya dulu. Yang akan berhubungan dengan logam, sektor logam itu akan menarik. Jadi yang pertama emas pasti karena kan Bank Sentral Dunia itu juga sedang mengumpulkan emas. Kemudian kita ngelihat tembaga juga akan menarik, timah, tins itu juga akan menarik. Kemudian nikel, nah nikel ini kan kita ngelihat bahwa produksinya akan diturunkan sedikit supaya untuk harganya lebih stabil, nggak terlalu oversupply. Nah jadi kita ngelihat ke depannya juga masih menarik. Nah jadi begini, jadi kalau kita lihat ya pada bulan September lalu itu memang pernah sempat terjadi goncangan di pasar saham karena pada saat itu kita sedang pergantian Menteri Keuangan. Nah,
sejak Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan, ada satu pesan, ada satu message yang selalu konsisten yang disampaikan oleh beliau adalah Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonominya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya misalnya 5%, tahun-tahun kedepannya mungkin 5,5%, 6%, 6,5% dan selanjutnya. Nah, ketika ini global investor mendapatkan pesan ini bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik ke depannya, mereka akan masuk duluan ke suatu negara yang mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, jadi makanya kita ngelihat sejak bulan Oktober, November, Desember, bahkan Januari ini itu masih inflow terus investor asing masuk ke saham, ya. Jadi makanya pasar saham naik. Berhubungan dengan rupiah, nah rupiah ini memang ada beberapa isu, ya, terutama dari isu global, seperti kita tahu bahwa global sentiment itu sedang terpaku pada pertama sebelumnya Venezuela, kemudian sekarang Greenland dan Amerika, ya. Nah, tapi ketika global sentiment ini mulai mereda, ketika pasti ada pertemuan-pertemuan bilateral, multilateral antara negara-negara terkait tersebut, itu pasti akan mereda ke depannya. Nah, kalau itu mereda, tinggal bagaimana investor melihat isu domestik. Nah, isu domestik yang baru-baru belakangan ini yang menjadi perbincangan hangat antara investor domestik maupun global itu adalah fiscal deficit dan independensi dari Bank Sentral Indonesia, ya kan. Nah, kalau mengenai fiscal deficit, memang terakhir adalah fiscal deficit kita 2,9% di tahun 2025, lebih tinggi dari yang sebelumnya diharapkan, ya kan. Nah, tapi kami melihat ke depannya bahwa pemerintah tetap akan menjaga fiscal deficit ini di bawah 3%, tetap akan disiplin. Kita mungkin ada beberapa alokasi anggaran dari sebelumnya, misalnya budgetnya X, tapi mungkin akan direview lagi sehingga budgetnya dikurangi, dialokasikan ke pos-pos lain yang lebih efektif. Nah, itu tetap akan menjaga fiscal deficit kita di bawah 3%. Nah, kemudian isu mengenai bank independensi dari bank sentral, kami mulai juga tetap pemerintah juga akan melakukan komunikasi menjelaskan ke pasar bahwa independensi dari Bank Sentral Bank Indonesia itu tetap akan terjaga. Nah, jadi dengan berjalannya waktu kami melihat dengan komunikasi penjelasan dari pemerintah maupun Bank Indonesia, kami melihat sentimen akan kembali normal dan rupiah akan kembali menguat kembali. Ada beberapa sentimen dan memang sentimen ini perlu mendapat penjelasan supaya investor menjadi lebih tahu arah ke depannya, gitu. Jadi semuanya kembali kepada profil resiko masing-masing investor. Cuma secara general kami melihat bahwa tadi telah kami sampaikan bahwa Central Bank Amerika, The Fed, masih akan memotong suku bunganya 1-2 kali di tahun 2026 ini, sehingga kami melihat masih ada ruang untuk pasar obligasi maksudnya masih menarik di semester pertama ini, ya. Nah, kemudian nanti seiring triwulannya berjalan, triwulan 1, 2, 3, 4, kita akan memantau perkembangan dari pertumbuhan kredit di Indonesia, ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan kredit kita di data yang terakhir di bulan November tahun lalu itu sudah sekitar 7%. Ya, jadi sudah mulai naik, ada tanda-tanda indikatornya naik. Nah, ketika pertumbuhan kredit ini semakin naik mungkin di triwulan 1, triwulan kedua, dan kita kayak ngelihat pertumbuhan kreditnya naik terus, kemudian juga mungkin kita bisa melihat dari monitor dari Consumer Confidence Index kita dalam 3 bulan terakhir juga sudah mulai naik. Ketika ini semuanya naik terus, pasti investor akan mulai lebih positif lagi terhadap pasar saham Indonesia. Nah, ketika semuanya itu sudah semakin jelas, mungkin triwulan kedua, semester kedua, mungkin bisa dilihat juga prospek dari pasar saham Indonesia karena upside-nya masih banyak. Kita memang ada kita ada beberapa reksadana campuran di mana isinya ada saham dan obligasi, ya. Nah, kita lebih overweight saham. Jadi mungkin saham sekitar 60%, obligasi di 40%. Ini yang untuk yang reksadana campuran, ya. Jadi memang untuk waktu yang lebih jangka panjang tahun ini kita melihat saham akan lebih baik karena pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi lebih dari sebelumnya, itu selalu aset kelas yang akan benefit adalah saham. Ya, tapi semuanya harus disesuaikan dengan profil resiko masing-masing investor.
Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.